Mobil dinas miliaran rupiah dibeli demi menjaga martabat kepemimpinan. Tapi di saat yang sama, rakyat masih berjibaku melewati jalan rusak setiap hari. Apakah wibawa pemimpin diukur dari kemewahan kendaraan atau dari kualitas pembangunan daerahnya? Bersama Suara Ruai. Kita bahas. Pernah nggak sih Anda kepikiran apa yang lebih penting, citra seorang pemimpin atau kenyataan hidup warganya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah perdebatan panas dari Indonesia yang mempertaruhkan harga diri pejabat versus kondisi jalanan yang hancur lebur. Oke, kita langsung aja ya ke jantung masalahnya. Coba deh bayangin kontras yang satu ini. Di satu sisi ada mobil dinas gubernur yang harganya, 8,5 miliar rupiah. Terus di sisi lain, jalanan umum yang rusak parah. Kelihatan kan dilemanya ada di mana? Nah, dari sinilah kita masuk ke bagian pertama. Kita akan bedah satu kata yang jadi pusat dari semua drama ini. Ya, ini dia, bentrokan antara gengsi seorang gubernur dan infrastruktur yang bisa dibilang ancur-ancuran. Jadi, apa sih sebenarnya marwah ini? Well, marwah itu sebuah konsep tentang martabat, kehormatan, dan gengsi. Dalam kasus ini, kata marwah ini dipakai sebagai justifikasi, sebagai alasan gitu buat nunjukin citra kalau pemerintahannya itu kuat dan mampu. Oke, sekarang kita lihat apa sih alasan resmi dibalik pembelian mobil semewah dan semahal ini? Dan ternyata argumen resminya tuh, ya itu tadi, semuanya demi menjaga marwah provinsi. Cuma itulah justifikasi utamanya. Sekarang kita lihat angkanya. 8,5 miliar rupiah. Iya, Anda nggak salah dengar, 8,5 miliar. Rupanya segitulah harga yang harus dibayar untuk sebuah marwah. Terus logikanya gimana? Kok bisa sampai segitu? Ternyata kuncinya ada di kata persepsi. Apalagi dengan adanya ibu kota negara baru, IKN, yang jadi sorotan dunia. Pemerintah daerah tuh nggak mau kelihatan kere atau nggak mampu di depan tamu-tamu penting. Jadi mobil dinasnya pun harus yang wah. Tapi tentu aja publik punya suara sendiri. Nah, di bagian ini kita lihat gimana masyarakat punya argumen tandingan yang kuat banget. Mereka seakan-akan mendefinisikan ulang apa sih arti martabat seorang pemimpin yang sesungguhnya. Jadi, menurut publik, marwah atau harga diri seorang pemimpin itu datangnya dari mana? Bukan dari mobil mewah, bukan dari status, tapi dari aspal yang mulus. Ya, sesederhana itu. Ini nunjukin kalau di mata masyarakat, kehormatan pemimpin itu nyambungnya langsung ke kualitas layanan publik. Masuk akal kan? Nah, semua kekesalan publik ini akhirnya terangkum dalam satu kalimat singkat yang langsung viral di mana-mana. Gaya elit, jalanan sulit. Slogan ini benar-benar pas banget nusuk dan menangkap ironi yang terjadi. Dan ini kan jadi pertanyaan yang masuk akal banget, buat apa pamer marwah ke tamu kalau tamu-tamunya sendiri harus terguncang-guncang lewat jalanan yang rusak parah dan penuh lubang? Kan aneh. Dan ternyata kritiknya nggak berhenti di soal mobil aja. Masalahnya melebar sampai ke soal gaya pribadi yang dianggap nggak punya empati dan kepekaan publik. Sorotan publik pun beralih ke pilihan busana istri gubernur yang dinilai banyak orang bergaya ala noni Belanda. Sebuah gaya yang dianggap agak jauh dari realita kebanyakan warganya. Penting buat dicatat ya, masalahnya bukan soal fashionnya itu sendiri, tapi lebih ke soal waktu dan konteksnya. Di saat banyak warga lagi susah dan jalanan rusak, gaya hidup yang terlihat mewah itu dianggap nggak peka. Mirip kayak nonton fashion show di tengah masalah infrastruktur. Nggak heran kalau ini jadi pemicu sentimen negatif dari para warganet. Pada akhirnya, semua kontroversi ini ngebawa kita ke sebuah diskusi yang jauh lebih besar. Ini soal prioritas kepemimpinan. Apalagi sekarang kita punya ibu kota baru. Ini jadi perdebatan soal mentalitas seperti apa sih yang kita butuhkan untuk memimpin di era baru. Dan perdebatan ini bisa kita lihat sebagai bentrokan dua mentalitas. Di satu sisi, ada mentalitas feodal baru yang fokusnya ke kemewahan, simbol status. Di sisi lain, ada mentalitas ibu kota baru yang menuntut efisiensi dan pelayanan publik. Jadi, ini bukan cuma soal mobil di Kalimantan Timur. Ini soal masa depan Indonesia. Dengan berdirinya IKN di tahun 2026, harapannya mentalitas para pejabat juga harus ikut upgrade, harus lebih modern. Dan gagasan ini diperkuat oleh tokoh lain seperti Bima Arya yang bilang dengan tegas, efisiensi itu harga mati. Artinya, penggunaan uang rakyat secara efisien itu bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Dan kita nggak lagi ngomongin hal-hal abstrak, ada konsekuensi nyata di lapangan.
Truk-truk yang bawa bahan pokok buat masyarakat sampai terguling karena kondisi jalannya yang udah mirip kubangan kerbau. Ini nyata terjadi. Jadi pertanyaannya balik lagi ke kita semua. Mana yang lebih penting? Bensin untuk mobil mewah seharga miliaran atau keselamatan sopir truk yang bawa makanan untuk rakyat? Dan kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan pamungkas. Setelah mendengar semua ini, menurut Anda, apakah marwah itu masih pantas dihargai 8,5 miliar rupiah? Coba kita renungkan lagi, apa sih sebenarnya harga dari sebuah martabat? Kalau menurut kamu, wibawa pemimpin itu soal kemewahan atau soal kualitas pembangunan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, jangan lupa subscribe dan share agar diskusi ini makin luas. Sampai jumpa di episode berikutnya.